partai politik terkait dengan apa saja yang perlu dipersiapkan ketika Bapak mendaftar secara berkas-berkas saja, karena ini juga hal yang baru, pendaftaran di dalam masa pandemi, jadi banyak hal yang harus dipersiapkan baik terkait dengan kita mengikuti protokol kesehatan. Warganet, di kesempatan hari ini saya berada di depan KPUD Banyuwangi, bahwa pada hari ini merupakan jadwal pendaftaran paslon bupati dan wakil bupati untuk pilkada tahun 2020. Nah, mulai tanggal 4, 5, dan 6 ini akan dilaksanakan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Banyuwangi. Nah, seperti tampak di belakang saya, ini KPU ini juga telah menyiapkan deretan kursi untuk menyambut para tamu. Nah, karena saya ajak itu ke ruangan di mana nanti calon atau bacalon bupati dan wakil bupati akan diterima berkas-berkasnya oleh pihak panitia dari KPU Banyuwangi. Nah, di sinilah ruangan di mana calon bupati dan wakil bupati untuk pendukung partai pendukung ini akan diterima oleh panitia, menyerahkan berkas-berkas pencalonan. Ini saya berada di ruangan atau di kantor KPU Banyuwangi bersama Ketua KPUD Banyuwangi, Ibu Dwi Anggraini. Nah, kita akan mendengarkan bahwa memang kesempatan hari ini adalah jadwal pelaksanaan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Banyuwangi untuk pilkada 2020. Seperti apa persiapan hari ini? Nah, kita akan langsung berbincang dengan Ibu Dwi. Sejauh mana ini persiapan dari panitia di KPU untuk menyambut para paslon bupati dan wakil bupati? Ya, hari ini tanggal 4 sampai tanggal 6 itu adalah hari pendaftaran. Kita masih membuka pendaftaran terkait dengan pendaftaran para paslon calon tanggal 4 sampai tanggal 6. Kemudian kita tanggal 7 sampai tanggal 11 besok adalah tes kesehatan. Tes kesehatan dilakukan di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Nah, jadi sambil menunggu hasilnya pada 23 tanggal. Untuk pelaksanaan pendaftaran calon ini kita sudah melakukan simulasi. Kita juga sudah menggunakan partai politik terkait dengan apa saja yang perlu dipersiapkan ketika Bapak mendaftar secara berkas-berkas saja, karena ini juga hal yang baru, pendaftaran di dalam masa pandemi, jadi banyak hal yang harus dipersiapkan baik terkait dengan kita mengikuti protokol kesehatan, jadi ada swab dan sebagainya yang sebelumnya tidak pernah ada dan harus disediakan, harus ada pada saat mendaftar. Kemudian secara teknis nanti biar Pak Menteri secara teknis itu menyampaikan. Ini terkait dengan pilkada yang juga sudah mewarnai ramai di perbincangan di masyarakat dan diundur karena masa pandemi ini. Nah, tentu ada situasi yang berbeda di masyarakat dengan keikutsertaan ini, Bu. Nah, seperti apa harapan dari Ketua KPUD bahwa masyarakat ini supaya ini menjadi pesta demokrasi, rame-rame menggunakan hak pilihnya, monggo bisa dihimbau kepada warga Banyuwangi khususnya. Ya, saya himbau kepada seluruh warga Banyuwangi, walaupun pemilihan bupati dan wakil bupati ini dilakukan pada saat pandemi tanggal 9 Desember besok, kami menghimbau untuk tetap menggunakan hak pilihnya dan jangan khawatir bahwa setiap TPS kita itu sudah menggunakan protokol kesehatan COVID. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi warga masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan benar. Satu suara itu akan merubah Banyuwangi ke depan. Jadi kita punya hashtag bahwa pemilih berdaulat, Banyuwangi hebat. Terima kasih. Ini mudah-mudahan menjadi informasi kepada masyarakat dan menjadikan satu semangat bahwa tadi baik warganet, demikian tadi harapan dari KPUD dan juga persiapan terkait dengan pelaksanaan pendaftaran
calon bupati dan wakil bupati Banyuwangi untuk Pilkada 2020. Ya, nah warganet saat ini saya masih di arena KPU Banyuwangi dan saya ketemu dengan Mas Ari Mustafa, ya Mas Ari Mustafa, bagian divisi teknis penyelenggaraan di dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi 2020. Nah, kita akan berbincang sedikit terkait dengan hari ini mulai tanggal 4, 5, dan 6, yaitu proses pelaksanaan pendaftaran Cagup dan Cawagup Banyuwangi. Nah, Mas Ari, kita ingin lebih tahu teknis pendaftaran yang dimulai hari ini seperti apa? Kalau teknisnya kami sudah menyiapkan tempat sedemikian rupa sehingga nanti dari rombongan calon beserta dengan partai pengusungnya itu datang, tapi kami tahan dulu di gerbang karena kaitan dengan protokol kesehatan, sehingga mereka masuknya satu persatu, kemudian dipastikan dulu memakai alat pelindung diri, kemudian isi buku tamu, masuk di ruang tunggu dulu, kemudian mereka datang, berkas-berkas itu harus sudah dimasukkan ke dalam map atau bungkus plastik, sehingga nanti akan kami sterilisasi dulu, kami semprot disinfektan, kemudian mereka masuk. Yang kami izinkan masuk hanya calon dengan partai pengusung. Partai pengusung pun itu hanya ketua dan sekretaris. Nah, itu semuanya kaitannya dengan protokol kesehatan, karena ada amanah regulasi yang mengatur bahwasanya semua kegiatan itu harus protokol kesehatan. Tim ses dan pendukung mungkin di luar. Di luar, iya di luar. Nah, kemudian setelah itu kami lakukan serah terima berkas itu, berkas pendaftaran, kami cek kelengkapannya. Kemudian saat dinyatakan lengkap akan kami berikan tanda terima. Saat dinyatakan tidak lengkap akan kami kembalikan. Tapi kalau di hari terakhir dinyatakan tidak lengkap akan kami tolak. Nah, sehingga mereka juga akan tahu nanti saat mereka masuk kekurangannya di mana dan lain sebagainya. Kami pun juga sudah melakukan sosialisasi kepada partai-partai baik berkaitan dengan syarat calon dan syarat-syarat pencalonan. Kami sudah 3 kali mengundang partai politik untuk menyampaikan berkasnya apa saja, yang harus dipenuhi apa saja dan lain sebagainya. Terkait dengan tadi menyampaikan soal administrasi calon, seandainya ada kekurangan itu batas waktu maksimalnya ini untuk menyerahkan itu kapan? Maksimal untuk melengkapi itu tanggal 6 September jam 24.00. Gitu ya. Jadi kalau misalnya pendaftaran tanggal 6 kurang ini berarti mepet sekali ya? Mepet sekali. Sesudahnya itu nggak boleh? Nggak bisa. Jadi kami bisa menerima pendaftaran itu saat berkasnya sudah lengkap. Nah, ini terkait dengan teknis kembali. Jadi setelah calon nanti diterima berkasnya, ini kemudian kan di samping itu ada tempat untuk podium untuk konferensi pers. Ya. Itu disediakan untuk calon atau untuk KPU untuk menyampaikan? Disediakan untuk semuanya. Jadi nanti setelah mereka menerima berita acara penerimaan pendaftaran atau penolakan atau pengembalian itu, saat mereka keluar dari ruangan itu langsung diarahkan ke tempat konferensi pers. Nah, kemudian teman-teman media juga bisa konfirmasi kepada kami pun juga tentunya tidak bersamaan, pasti bergantian. Jadi setelah calon yang bersangkutan, kemudian kami, seperti itu. Jadi akses untuk teman-teman media itu tetap ada. Ini pendaftaran selama 3 hari tentunya. Ya. Jadi kita juga ingin nguping dulu lah ya, kepada Mas Ari nih. Ini sejauh mana atau mungkin sudah ada kabar-kabar dari partai pengusung ya, ini calon mana ini yang akan daftar hari ini atau kapan? Ya, senyampang koordinasi kami dengan pihak partai politik sampai saat ini kami belum bisa memastikan. Cuman kami menghimbau kepada teman-teman partai politik untuk menyampaikan kepada calonnya kalau bisa datangnya itu jangan mepet-mepet, karena nanti kaitannya dengan kelengkapan berkas, sehingga saat berkasnya itu ada yang kurang lengkap, ada stand waktu untuk melengkapinya. Itu
konfirmasi yang kami dengar sih dari partai politik insya Allah tanggal 6, cuman kan tanggal 6 itu fix atau tidak kita juga belum tahu, bisa jadi ngomong Jadi insya Allah tanggal 6 sampai hari tiba-tiba ini nanti belum ada yang mempositifkan untuk kapan gitu ya. belum ada. Baik Mas Ari, terima kasih informasinya, dan nanti kita sambung besok-besok untuk kegiatan ini, dan mudah-mudahan pilkada Banyuwangi ini suksesnya. Amin. Terima kasih. Ya, warganet di mana saja berada, khususnya warga Banyuwangi, bahwa tadi kita di dalam sudah berbincang dengan divisi penyelenggaraan pemilu di Banyuwangi dan juga ketua KPU Banyuwangi terkait dengan proses pelaksanaan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati. Nah, hari ini tanggal 4 dimulainya atau awal bukanya pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Banyuwangi. Tapi kita tadi juga mendengarkan bahwa sampai hari ini belum ada yang menyatakan atau mempositifkan untuk hadir mendaftarkan calon bupati dan wakil bupati. Nah, rencananya ini juga masih selentingan informasi, kedua calon bupati dan wakil bupati atau paslon ini baru akan mendaftarkan pada hari Minggu tanggal 6 September. Ini pun juga belum valid, bisa jadi ini juga berubah. Nah, dapatkan terus informasinya melalui Planet FM. Terima kasih bagi Anda yang sudah setia menonton video-video saya. Dan buat Anda yang belum subscribe, silahkan saya tunggu subscribe-nya, klik tombol loncengnya supaya Anda tetap akan mendapatkan kiriman video-video dari saya, kemudian like ya. Terima kasih, sampai ketemu.